bergerak, menggerakkan. kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Bojonegoro akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Kucing untuk supervisi akademik. Kami terdiri dari Saya Siti Umaro dari SDN Ludi Kapas Bojonegoro. saya Nurfidia Anasya dari SLB Tutwuri Handayani Kapas Bojonegoro. Saya Wasiatin dari SDN Pilangsari 1 Kalitidu Bojonegoro. Kami akan bergantian sebagai observer, coach, dan kucing. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Vidya. Waalaikumsalam Bu Atin. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu Atin. Baik Bu Vidya, sebelum kita melakukan kucing, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan ya Bu ya. Baik. Pertama-tama saya akan mendiskusikan dulu rubrik penilaian ya Bu. Pada kucing kali ini saya akan mengamati coach dan kucing, kemudian saya akan menilai apakah sudah sesuai dengan alur tinta atau belum, dan bagaimana Ibu memberikan pertanyaan tersebut pada kucing, dan bagaimana kucing menanggapi pertanyaan dari Ibu Vidya. Baik. Jangan lupa Bu Vidya disesuaikan dengan prinsip kucing, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum kucing dilakukan Bu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam kucing nanti? Kompetensi yang akan saya kembangkan ada 3 Bu Atin. Yang pertama yaitu mendengar secara aktif, kehadiran penuh, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, luar biasa ya Bu Vidya. Lalu kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Untuk kompetensi yang secara spesifik yang akan saya kembangkan yaitu ada 2. Yang pertama yaitu mendengar secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Lalu indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam kucing nanti? Indikator yang saya capai nanti itu saya inginnya kucing dapat mengeksplor ide-ide atau solusi-solusi dari masalahnya sendiri. Jadi dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Baik Bu Vidya, demikian observasi kita kali ini ya Bu ya. Selanjutnya nanti Ibu bisa melanjutkan untuk melakukan coaching dengan coaching Ibu. Terima kasih Bu Vidya. Sama-sama Bu Atin. Assalamualaikum Bu Umi. Waalaikumsalam Bu Vidya. Gimana kabarnya Bu Umi hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana dengan Bu Vidya? Alhamdulillah saya juga sehat. Bu Umi, tak lihat-lihat kok Bu Umi ini merasa sedih. Kenapa ya Bu? Betul sekali Bu Vidya. Akhir-akhir ini saya merasa kepikiran terus dengan murid-murid saya. Ibu Umi kepikiran terus ya sama murid-murid. Ada yang bisa saya bantu Bu? Saya ingin menemukan solusi dari masalah saya ini nanti Bu. Solusi dari masalahnya Bu Umi. Bu Umi bisa cerita masalahnya apa Bu? Akhir-akhir ini Bu, kegiatan pembelajaran saya di kelas itu murid-murid saya itu ada beberapa anak yang kurang antusias dalam pembelajaran. Ada anak yang main sendiri, ngobrol sendiri, dan juga ada beberapa anak yang tidak mengumpulkan tugas. Jadi ada anak-anak yang di kelasnya Bu Umi itu kurang antusias gitu ya dalam belajar. Anak-anak main sendiri, terus tugas-tugasnya juga telat dikumpulkan. Bu Umi sebagai seorang guru, tahu nggak penyebabnya anak-anak seperti itu kenapa Bu? Saya merasa bahwa pembelajaran saya di kelas itu kurang bervariasi dan sedikit membosankan. Selain itu, saya juga tidak memberi aktif kepada anak untuk berpendapat.
Jadi metodenya Bu Umi yang kurang bervariasi dan Bu Umi kurang memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk aktif bertanya gitu ya Bu. Dari anak-anak tadi itu, perilaku anak-anak yang seperti itu, ada dampaknya enggak Bu dalam Bu Umi mengajar? Ada Bu. Anak-anak itu menjadi kurang antusias gitu. Selain kurang antusias, mungkin dari segi nilainya atau segi apa ada nggak? Ada. Nilainya banyak yang tidak mencapai kriteria. Jadi nilai-nilai anak dari yang disebabkan karena Bu Umi kurang bervariasi tadi menjadi turun gitu ya Bu ya. Sebagai seorang guru di kelas, Bu Umi, ada enggak rencana-rencananya Bu Umi itu agar memperbaiki masalah itu? Bu Umi punya enggak rencana-rencananya? Saya itu punya rencana ingin merancang pembelajaran yang bervariasi atau berdiferensiasi yang sesuai dengan kebutuhan murid dengan cara memetakan kebutuhan anak itu. Kemudian saya juga akan memetakan berdasarkan aspek kesiapan belajar murid, minat belajar murid, dan profil belajar murid. Dan setelah itu saya akan menentukan strategi diferensiasi yang sesuai. Saya akan merancang pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan dan menggunakan sumber belajar yang bervariasi seperti buku teks, materi ajar cetak, video YouTube, dan juga akan saya selingi dengan speaking dan game yang mungkin bisa memberikan antusias pada murid-murid saya. Wah, luar biasa sekali. Rencananya Bu Umi ini sangat bagus sekali. Semoga nanti dapat berjalan ya Bu ya dengan baik. Dari rencana-rencana itu ada enggak komitmennya Bu Umi agar rencana itu dapat terlaksana dengan baik? Komitmennya sebagai tanggung jawabnya Bu Umi sebagai guru kelas itu apa? Saya akan berkomitmen bahwa saya akan selalu merancang atau merencanakan pembelajaran berdiferensi menggunakan berbagai sumber belajar untuk eksplorasi materi murid. Kemudian model pembelajaran yang mengaktifkan dan menyenangkan, serta saya juga akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak. Bentuk tugasnya pun akan saya sesuaikan dengan kebutuhan murid. Nah, itu bagus sekali Bu Umi. Semoga apa yang Bu Umi tadi rencanakan, yang menjadi komitmen Bu Umi tadi, semoga berjalan dengan lancar dan semuanya diberi kemudahan ya Bu. Begitu saja ya Bu, mengingat singkatnya waktu, percakapan kita akhiri. Semoga Bu Umi dapat merencanakan tadi dapat berjalan. Amin. Ada satu hal Bu yang saya lupa tanyakan. Gimana perasaannya Bu Umi setelah bercerita? Perasaan saya itu menjadi merasa lega dan juga senang karena dengan percakapan ini saya bisa menemukan solusi dari masalah-masalah saya. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Vidya. Waalaikumsalam Bu Atin. Bu Vidya tadi sudah melakukan coaching ya Bu ya? Alhamdulillah sudah Bu. Sebelum ditutup, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan Bu. Iya, monggo. Apa saja yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching terkait indikator kecerdasan? Tadi itu saya sudah melakukan coaching yang saya gunakan yaitu Alur Tirta Ibu, di mana tadi ada tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab dari coaching saya. Selain itu, ketika praktek saya juga menggunakan prinsip dari coaching itu yang ada 3 itu Bu Atin, ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coaching saya. Saya juga tadi itu berusaha untuk mendengarkan aktif dari coaching, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian saya juga hadir penuh mendengarkan coaching saya.
Baiklah Bu, menurut saya sebagai observer kucing itu yang telah Ibu lakukan sudah berjalan dengan baik dan proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur kita, tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab. Dan Ibu sudah menggali dengan memberi pertanyaan sehingga bisa menemukan solusi dari permasalahan dan Ibu sudah melakukan prinsip dari kucing. Ya. Pertanyaan terakhir Bu Vidya, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan kucing yang telah Ibu lakukan? Pertanyaan itu yang ingin saya kembangkan itu nanti itu yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada seorang kucing. Dengan pertanyaan berbobot itu nantinya seorang kucing itu akan berkembang, jadi bisa lebih kreatif lagi dalam menemukan ide-ide atau solusi dari masalah yang dihadapinya. Begitu Bu Atin. Bagus sekali ya Bu Vidya ya. Baiklah Bu, saya rasa cukup. Semoga kucing yang telah Ibu lakukan hari ini bisa diterapkan di lain waktu dan sampai kembali di lain kesempatan. Terima kasih Bu Vidya untuk waktunya. Sama-sama Bu Atin.